Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih pendengar setia, dimanapun saudara berada. Sangat senang untuk pagi hari ini, untuk kita bertemu kembali melalui pekabaran firman Tuhan untuk pagi ini. Dan pada hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang indah, yang berjudul Setan Mengambil Rupa Kristus. Sebelum kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang bertemakan setan mengambil rupa Kristus, terlebih dahulu mari kita memohon kuasa Roh Kudus melalui doa. Bapa kami Allah yang bersemayam di sorga, terpujilah namamu, oleh karena pada saat ini kami boleh berjumpa kembali dengan pendengar setia kami di rumah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Roh Kudus Tuhan, boleh hadir di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami sekalian, sehingga kami dapat memahami berita firman Tuhan yang kami akan sampaikan pada saat ini. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekabaran firman Tuhan pada saat ini adalah setan mengambil rupa Kristus. Ayat firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 21 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Lukas 21 ayat 8. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang penuh dengan kekhawatiran dan penuh dengan ketakutan. Dan Alkitab mencatat zaman yang kita jalani ini adalah penuh dengan penderitaan, bahkan penuh dengan berbagai macam ajaran yang disampaikan. Dan Alkitab mengatakan kita harus waspada, oleh karena kita hidup di zaman di mana penyesatan akan semakin bertambah dan banyak orang akan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudaraku yang kekasih, Alkitab ayat firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa kita harus waspada, harus terjaga, oleh karena setan sendiri menjelang akhir dunia ini, ia akan melipat gandakan usaha dan pekerjaannya hanya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Allah dan mempelajari bahkan menurut firman kebenaran Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman ini antikristus akan muncul, dan disebutkan antikristus itu akan muncul seperti Kristus yang betul. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, bila mana kita melihat kepada gambar Yesus yang oleh si pelukis melukiskan suatu pribadi yang penuh dengan kelembutan dan kerendahan hati. Dan itulah yang dipilih untuk menggambarkan tentang pribadi Yesus. Dan semua orang ketika melihat gambar yang oleh si pelukis melukisnya, semua terkagum-kagum melihat pribadi Yesus yang penuh dengan kerendahan hati dan kasih pengorbanan. Dan saudaraku ingat, firman Tuhan
Alkitab menyatakan bahwa pada akhir zaman setan akan menipu semua orang yang tekun mempelajari Alkitab firman Tuhan untuk meninggalkan iman mereka kepada Yesus yang mereka telah terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku, mungkin ada orang bertanya, mana mungkin itu akan terjadi? Tapi ingat saudaraku, Alkitab telah menubuatkan bahwa pada zaman ini antikristus akan muncul seperti Kristus yang betul. Bagaimana ia bisa muncul seperti Kristus? Lalu kemudian hukum Allah akan ditiadakan sepenuhnya pada bangsa-bangsa di dunia kita ini. Alasannya adalah dia adalah Kristus. Dan kalau dia adalah Kristus, dia akan berbicara atas nama Kristus yang telah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan menipu bahwa aku menyediakan apa yang firman Tuhan katakan dahulu, bahwa kamu harus mengikutinya. Sekarang tidak terjadi lagi. Dan itulah yang akan terjadi, bahwa penyesatan ini akan menawan banyak orang yang setengah-setengah mempelajari Alkitab dan memahami setengah-setengah daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, pemberontakan melawan hukum kudus Allah akan betul-betul menjadi matang. Tapi ingat saudaraku, pemimpin yang sebenarnya atas segala pemberontakan ini sesungguhnya adalah setan itu sendiri, yang berpakaian seperti seorang malaikat terang. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jika penampilan setan seperti apa yang diterangkan, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita tidak akan tersesat atau disesatkan oleh pada kuasa yang menamakan diri sebagai Kristus dan menyerupai wajah Kristus sesuai dengan gambar di dinding mungkin di rumah saudara? Nah saudaraku yang kekasih, dikatakan manusia akan tertipu dan akan meninggikan dia ke tempat Allah dan mendewakan dia. Tapi ingat saudaraku, yang Maha Kuasa akan turun tangan dan kepada gereja-gereja yang murtad, yang telah bersatu dalam meninggikan setan, di mana hukuman akan berlangsung. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu penyakit sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah itu sendiri. Saudaraku yang kasih, yang menghakimi dia adalah Allah sendiri. Allah adalah yang berkuasa untuk menghakimi kuasa yang menamakan dia sebagai Allah. Saudaraku yang kasih, untuk meniru seperti seorang malaikat terang, ia, yaitu setan, akan menjelajahi bumi sebagai pekerja yang mondar-mandir siang dan malam. Ia tidak akan pernah lelah dan tertidur, karena ia tahu bahwa hidup sekarang ini adalah hidup di akhir zaman, di mana dunia ini akan segera diakhiri, dan kuasa setan dan penderitaan yaitu dosa akan diakhiri, dan itu hanya terjadi oleh kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan bahasa yang indah, ia akan meninggikan perasaan yang halus seperti apa yang Yesus miliki. Kata-kata yang baik akan diucapkannya, dan perbuatan-perbuatan yang baik ia akan lakukan. Dan saudaraku, Kristus akan ditiru. Tetapi pada satu titik akan ada perbedaan yang dapat dikenal. Sebab setan akan membelokkan orang-orang dari hukum Allah itu sendiri. Nah saudara pendengar setia yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
Ingat saudaraku, bahwa penipuan telah terjadi di Taman Eden. Setan adalah pelajar Alkitab. Lebih dari 6.000 tahun dunia kita ini. Sementara kita manusia yang hidup, umur kita, Alkitab mengatakan hanya 70 tahun dan 80 jika kita kuat. Tapi setan, dia telah ada. Dan dia telah memahami apa kebenaran firman Tuhan. Setan akan membelokkan orang-orang dari hukum Allah. Ingat ini saudaraku. Kalau setan sudah tidak mampu lagi untuk menyerang Yesus karena Yesus sudah ada di dalam sorga. Tetapi setan tidak akan tinggal diam. Ia ingin untuk menyakiti anak Allah itu sendiri. Dan para pengikutnya yang masih hidup di atas dunia ini. Dan salah satu tujuan yang setan akan hancurkan, yaitu firman kebenaran Allah. Ia akan mempelajari firman Tuhan dan memahaminya. Tapi ketika di tengah-tengah ia akan membelotkan sedikit saja, menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Maka semua orang yang setengah-setengah mempelajari Alkitab dan memahami firman Tuhan akan disesatkan pada hari penyesatan yang diprakarsai oleh iblis itu sendiri. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, dikatakan ia akan memaklumkan bahwa hari Sabat sudah diubahkan dari hari yang ketujuh kepada hari yang pertama di dalam minggu. Dan itu adalah kuasa daripada setan yang memiliki agennya, yaitu manusia sendiri, untuk menantang Allah, pencipta langit dan bumi. Dan hal ini saudaraku, ribuan manusia di atas dunia ini, mereka menganggap itu adalah sesuatu hal yang biasa. Sementara saudaraku, setan terus memperkasai dan menyesatkan orang-orang Kristen, para pelajar Alkitab, yang dengan mata mereka melihat apa kata-kata firman Tuhan dan mendengarkannya, bahkan menyampaikannya. Tapi dalam perjalanan mereka ingin menyenangkan setan yang berusaha untuk mengubah perintah-perintah Tuhan dan menyelewengkannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagai Tuhan atas hari pertama di dalam minggu, ia akan menyuguhkan hari Sabat palsu ini sebagai suatu ujian kesetiaan kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mungkin memberikan suatu gagasan, pengalaman umat Allah yang akan hidup di atas bumi, bila mana kemuliaan abadi dan ulangan penganiayaan masa yang silam akan bercampur baur, di mana mereka akan berjalan di dalam terang yang memancar dari tahta Allah. Dengan perantaraan malaikat-malaikat akan ada hubungan tetap antara sorga dan bumi. Dan saudaraku, setan dikelilingi oleh malaikat-malaikat jahat dan mengaku sebagai Allah, akan mengadakan segala macam mujizat untuk menipu saudaraku. Jika mungkin sampai kepada umat pilihan, umat Allah tidak akan menemukan keselamatan mereka di dalam melakukan mujizat, karena setan akan meniru mujizat yang akan dilakukannya. Dan umat Allah yang dicobai dan diuji akan memperoleh kuasa mereka di dalam tanda yang dikatakan di dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Mereka harus menyatakan pendirian mereka dengan perkataan yang hidup adalah tersurat. Inilah satu-satunya landasan di atas mana mereka dapat berdiri dengan aman. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, setan telah mencobai Yesus dan ingin mengalahkannya ketika ia diurapi untuk menyampaikan misi keselamatan. Ketika ia berada di padang gurun 40 hari dan 40 malam, ketika ia berpuasa dan lapar, setan mencobai dan menawarkan
pertolongan yang palsu. Tapi ia ingin sehingga Yesus kalau dapat taat dan menyembah kepadanya. Tapi kemenangan yang Yesus nyatakan adalah ia selalu meninggikan kebenaran firman Tuhan dan mengatakan ada tertulis. Pendengar setia yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudaraku, ingat saudaraku, kita tidak mau agar kita disesatkan, khususnya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari dengan tekun kita mempelajari Alkitab firman Tuhan. Mari kita menyelidiki Alkitab firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ingat saudaraku, jika saya dan saudara mengetahui betul emas yang tulen, maka emas palsu yang disodorkan dengan terang dan bercahaya lebih bagus dari emas yang aslinya. Saya percaya dan yakin bahwa kita tidak akan tertipu oleh si penyesat, yaitu setan itu sendiri. Tetapi jika kita hanya setengah-setengah membaca firman Tuhan dan tidak mau memahami kebenaran firman Tuhan, ingat, saya dan saudara bisa menjadi mangsa yang empuk di akhir zaman untuk ditawan oleh penyesatan yang setan memprakarsainya untuk menghancurkan semua orang yang siap bertemu dengan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana tema renungan kita pada pagi hari ini, setan mengambil rupa Kristus. Ingat saudaraku, kalau dia datang seperti orang yang saudara kagumi, sekalipun mungkin ia sudah tiada, tapi dia datang dengan menyatakan keaslian orang yang saudara kagumi, maka saudara bisa tertipu. Tapi jika saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan bahwa dia adalah penyesat, saudara tidak akan pernah disesatkan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini oleh tuntunan Roh Kudus dan dengan kerendahan hati kita berdoa sehingga kita dituntun untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan dan tetap di dalam kebenaran yang Tuhan sediakan. Terima kasih. Firman Tuhan ini saya sampaikan di dalam nama Yesus. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih di sorga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan untuk menyatakan kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini, kami memohon agar Roh Tuhan mengilhamkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika penyesat kepalsuan itu disodorkan, kami sudah tahu dan kami tidak akan pernah menerimanya. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi pendengar setia kami di rumah pada pagi hari ini. Kuatkanlah hati mereka dan karuniakan bagi mereka sukacita yang sejati dari sorga, sehingga kami dapat menikmati persekutuan sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, nama yang indah, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.